dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan pujian nomor 198, Yesus datang. Pujian nomor 198, Yesus datang. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat dilihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis, berdiam di kuburan sendiri. Dia tertawan, tersiksa, tak berdaya. Yesus datang, ia dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Seorang yang mengidap sakit kusta, timpang tuli, tak dapat bicara, dibelenggu penuh penderitaan. Yesus datang, ia disembuhkannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang, mengubah semuanya. Kita tetap bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, kami bersyukur kepadamu untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami berkumpul di dalam gerejamu yang kudus untuk berkebaktian. Kami adalah manusia yang berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kepadamu agar mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Sekarang kami mau menyerahkan kebaktian pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin jalannya kebaktian ini dari awal hingga selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami, bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria.
seterusnya termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 16 sampai 19. Injil Markus pasal 15 ayat 16 sampai 19. Injil Markus pasal 15 ayat 16 sampai 19. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Jika sudah membuka Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Bersyukur pada Tuhan untuk firman yang sudah kita bacakan. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 150, Yesus Sobat yang Sejati. Pujian nomor 150, Yesus Sobat yang Sejati. Yesus Sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila jantungku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di jantungku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus, yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah jantungmu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu dan
datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya jantungmu sentosalah. Mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin yang diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat 18. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali dan kita akan berusaha menghafalkannya 1 kali tanpa melihat teks di buletin. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Markus pasal 15 ayat 18. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Markus pasal 15 ayat 18. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Saya akan memberi waktu sejenak untuk kita menghafalkannya tanpa melihat teks. Mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks buletin. 1, 2, 3. Markus pasal 15 ayat 18. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Selanjutnya kita lihat warta gereja yang terdapat di buletin. Untuk yang bertugas minggu depan dapat memperhatikan jadwalnya. Warta gereja yang pertama, doa dan puasa. Marilah kita secara sukarela berdoa puasa setelah kebaktian ini selesai sampai jam 6 petang besok. Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus kepada para muridnya. Warta gereja yang kedua, kelas pengetahuan dasar Alkitab sudah dimulai. Saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa, reafirmasi iman, dan masuk anggota baru diharapkan bisa mengikuti kelas ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi yang bersangkutan. Warta gereja yang ketiga, doakan perencanaan dan pembangunan kompleks sekolah Kristen Kalvari serta sekolah tinggi Alkitab. Warta gereja yang keempat, selamat datang untuk saudara-saudari yang pertama kali hadir. Apakah ada? Jika ada, silakan bangkit berdiri untuk didokumentasi. Silakan duduk kembali. Untuk yang pertama kali hadir, kami semua menyambut Anda dengan senang. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh Saudari Lucy. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 133, Karena Dia Hidup. Pujian nomor 133, Karena Dia Hidup. Putra Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku, mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi
Aku takut dan ku tahu hari esokku hidup penuh harap karena ia hidup. Putranya dipelukannya amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena ia hidup. Sebab dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut dan ku tahu hari esokku hidupku penuh harap karena ia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, ku menghadap perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut dan ku tahu hari esokku hidupku penuh harap karena ia hidup. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita tetap berdiri dan masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini. Sekarang kami ingin menyembah Engkau melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan berkenan menggunakan persembahan kami ini agar dapat memperluas kerajaan-Mu, dan kami juga ingin menyerahkan diri kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di dalam gereja-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, memohon belas kasih-Mu dan berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Untuk anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh PI Rudikus dengan tema Hina Jadi Mulia. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan dari Allah Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman yang disampaikan dan memberikan hikmat kepada yang menyampaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah pencipta langit dan bumi, dan kami adalah manusia puncak ciptaan-Mu. Pada malam hari ini kami bersyukur kami dapat dikumpulkan kembali di ruang atas ini untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Engkau, membaca firman-Mu, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kami menyerahkan untuk kebaktian matahari terbenam yang ada di Siantan. Kami juga menyerahkan yang
yang ada di nomor 2. Tak lupa kami berdoa untuk ketiga hamba-Mu, yaitu pengabar Injil Pipit, pengabar Injil Elizabeth, dan juga pengabar Injil Ajin yang ada di Miri. Tuhan sertai mereka dalam peranan mereka di sana, agar jiwa-jiwa dapat dimenangkan untuk Kristus yang ada di sana. Terima kasih, Engkau juga memberkati Sister Marinanta yang di sana, dan juga para pekerja yang Engkau yang menolong mereka semua. Terima kasih Bapa, ampuni atas segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari Injil Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai 19 dengan tema hina jadi mulia. Ini adalah sebuah lawan kata, hina jadi mulia. Nah, kalau kita lihat dari pasal 15, itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus yaitu diadili oleh Pilatus dan oleh mereka, ya. Pilatus memberikan hukuman yaitu salib kepada Tuhan Yesus. Nah, salib itu dalam kerajaan Roma, ya, adalah hukuman yang mengerikan. Kenapa? Tentara Roma tidak banyak, tetapi Roma dapat menjadi superpower. Kenapa? Karena Roma menerapkan hukum salib kepada orang-orang yang memberontak, orang-orang yang menjadi musuh ke Kaisaran Roma. Dan juga sistem militer orang Roma itu sangat mengerikan, ya. Kalau ada tentara yang disersi atau lari dari tugas, maka tubuh tentara itu, ya, yang masih hidup akan ditempelkan kepada mayat. Jadi kita dapat bayangkan bagaimana hawa, bau busuk, bau bangkai, belatung segala macam akan masuk ke tubuh orang yang masih hidup. Dan itu adalah penyiksaan kepada tentara yang membelot. Jadi makanya, ya, Kekaisaran Roma sangat maju pesat pada waktu itu. Baik hukumnya dijalankan, dan bukan hanya dia keras di luar terhadap para sipil maupun orang-orang yang dijajah oleh Kekaisaran Roma, tapi juga mereka ketat di dalam diri mereka sendiri, khususnya untuk para militer. Sama seperti Indonesia, kalau mau maju, ya peraturan harus ditegakkan. Nah, celakanya negara kita biasanya orang bilang peraturan itu untuk dilanggar. Nah, inilah celaka, ya. Susah sekali untuk mengatur orang Indonesia yang sebanyak ini, ya. Saya pernah berbincang-bincang dengan orang Singapura. Saya tanya sama dia, kenapa Singapura itu maju? Kenapa orang-orangnya itu taat kepada peraturan-peraturan? Saya pernah membeli satu kaos, ya, tentang larangan-larangan di Singapura. Tidak boleh petik bunga, tidak boleh kasih makan burung-burung, tidak boleh buang sampah sembarangan di jalan, tidak boleh merokok. Dendanya $1.000. Bayangkan kalau itu diterapkan di Indonesia, begitu banyak manusia yang kena denda, ya. Saya percaya itu. Nah, dia mengatakan kenapa mereka dapat patuh kepada pemerintah, karena mereka, ya, tidak tebang pilih dalam hal hukum. Siapapun dia, kalau salah ya dihukum. Dan negara mereka itu sungguh-sungguh memperhatikan rakyatnya, sehingga rakyatnya itu merasa, wah, ini kewajiban sebagai warga negara untuk mentaati hukum. Nah, kalau kita lihat di sini, Kekaisaran Roma itu seperti itu. Mereka sangat ketat, ya, dalam segi hukum. Tetapi kita lihat di sini, pada waktu Yesus diadili, ya, oleh Pilatus, oleh tentara-tentara Roma,
itu adalah pengadilan yang paling tidak adil. Kita masih ingat kalau kita mau membaca dari kitab Pengkhotbah mengatakan di tempat pengadilan disitulah tempat yang paling tidak adil. Nah, inilah yang terjadi saat Yesus diadili, saat Yesus dimasukkan ke gedung pengadilan. Jadi kalau kita melihat kronologi Tuhan Yesus ditangkap sampai diadili itu pada malam hari. Itulah sebabnya tentara-tentara Bait Allah itu membawa pelita atau obor untuk menangkap Yesus pada waktu Yesus di Taman Getsemani. Itu kronologinya. Dan Tuhan Yesus diadili itu pada malam hari. Tidak ada pengadilan yang legal pada malam hari. Di negara manapun pengadilan legal itu biasanya pada pagi sampai sore, nggak ada malam. Di sini pengadilan yang begitu tidak adil pada malam hari. Nah, kita lihat di sini. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan untuk berkumpul. Kalau orang diadili, harus ada yang membela, bukan? Kita dapat lihat ya, saya masih ingat dulu saya paling suka beberapa tahun lalu ada kasus kopi sianida kan, Mirna sama Jessica. Itu saya suka lihat itu, karena siaran langsung dikonsumsi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya melihat bahwa ada advokatnya yang membela Jessica. Nah, itu pengadilan. Tapi di sini nggak ada yang membela Yesus. Bahkan yang dihadiri itu semua musuh Yesus. Semua itu mereka bersekongkol, berkumpul untuk membinasakan Yesus ini loh. Kenapa Yesus itu mau dibinasakan oleh orang-orang Yahudi dan juga tentara Roma? Kenapa? Karena Yesus membongkar aib, membongkar kejahatan dari para pemimpin orang Yahudi. Siapakah mereka itu? Nah, mereka adalah ahli Taurat, ya, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi. Tuh, minggu yang lalu saya berkhotbah di Gema Parit nomor 2 tentang Tuhan Yesus ya menyucikan Bait Allah. Bait Allah itu kudus. Jadi Yesus pada waktu dia masuk ke Bait Allah, itu Yesus melihat ada orang berjual beli di Bait Allah, di pelataran luarnya. Orang jual beli. Sebenarnya pelataran luarnya itu diperuntukkan untuk orang yang tidak bersunat, yang masuk agama Yahudi. Jadi ada 3 skat. Ini untuk laki-laki orang Yahudi, ini untuk perempuan orang Yahudi, dan ini yang pelataran luarnya itu untuk orang yang tidak bersunat, yang memeluk agama Yahudi. Tetapi oleh imam kepala ya, mereka jadikan sarana bisnis, sarana untuk mencari uang. Bagaimana caranya? Mereka bilang sama orang-orang Yahudi, kalau kamu mau masuk, mau memberi persembahan, itu uang Roma, tidak boleh masuk ke peti persembahan. Kamu harus tukar dengan uang Bait Allah. Siapa yang buat uang Bait Allah? Para imam. Imam. Dan dari situlah mereka berjual beli, tukar duit, money changer kan, pasti untung kan? Kamu misalnya money changer, misalnya ini uang Roma $2, ditukar dengan uang Bait Allah menjadi $1,5 karena ada cas. Dari $0,5 itulah untung. Nah, bayangkan imam-imam kepala itu untungnya luar biasa.
Jadi Tuhan Yesus ya datang situ, dia menunggang balikan meja penukar uang, dan dia juga mengusir para pedagang. Kenapa ada pedagang burung merpati di sana? Karena untuk orang miskin yang tidak mampu, mereka datang ke bait Allah, ya. Kalau tak mampu mempersembahkan domba, bisa mempersembahkan burung untuk menjadi korban. Dan di situ mereka berdagang. Jadi perlu license kan? Contohnya begini, ya, kita mau berdagang misalnya di Zingmat, di depan Zingmat, kan perlu ada license dari Zingmat. Oh, kasih izin sama kita berdagang, dan kita bayar kan sama dia. Nah, kayak itulah kalau mau dagang di bait Allah, nah perlu bayar izin. Seperti itulah mereka menjadikan rumah Allah menjadi sarana untuk mencari untung. Ya, bahaya ya kalau gereja sudah seperti itu. Banyak gereja sekarang seperti itu, cari untung. Kenapa? Jemaat-jemaat yang tua tidak peduli, tidak produktif, persembahannya sedikit. Anak-anak kecil dia nggak peduli. Kenapa? Persembahannya sedikit. Yang dia perhatikan hanya anak-anak muda yang usia produktif. Saya mendengar dari saudara Timothy, banyak gereja yang tidak peduli dengan pelayanan anak. Orang-orang tua disingkirkan. Karena apa? Ya udah nggak produktif. Datang mau dijemput, pulang mau diantar. Kadang-kadang datang, ya, memohon belas kasihan, kita yang keluar. Nah, itu tidak produktif. Jadi gereja sekarang seperti itulah. Lebih-lebih mementingkan segi komersialnya daripada segi pelayanan. Saya ini jujur terus terang, saya melihat gereja kita yang usia produktif itu jarang kan jarang sedikit. Justru banyak orang tua. Itu orang-orang tua itu kita bantu. Itulah pelayanan misi sebenarnya. Bukan hanya membangun yang muda-muda ini, tapi yang tua-tua ini loh kita bantu. Karena gereja mula-mula seperti itu. Kita bantu support yang orang tua-tua ini. Inilah pelayanan kasih. Jadi bukan pelayanan segi komersil. Nah, orang tua-tua Yahudi, ya, para imam kepala, ahli Taurat melihat seperti itu, wah ini ancaman nih bagi kami, bagi para imam. Maka dibuatlah persekongkolan, ya, sabotase, ya, membuat sebuah kasus yang memang diada-adakan. Kenapa? Karena pada waktu Yesus diadili, mereka mendatangkan saksi-saksi palsu untuk menuduh Yesus, sehingga Yesus ini yang bersalah, ini orang ini harus dimusnahkan. Saya masih ingat ya, waktu Pak Ahok, ada satu orang yang mengatakan ini Ahok ini harus dimusnahkan katanya. Saya masih ingat siapa itu, dan dia sekarang menjadi pejabat tinggi. Bahaya. Ahok ini harus dimusnahkan katanya. Tapi sekarang Tuhan apa? Balikkan. Sekarang kita lihat bagaimana Tuhan membela hak-hak orang yang takut akan Dia, hak-hak orang yang benar. Nah, begitu kita lihat di sini, Yesus ditangkap, ya, dan dipanggil seluruh pasukan untuk berkumpul. Untuk apa? Untuk mengolok-ngolok Yesus, untuk membuat Yesus sangat terhina. Kita bayangkan seorang raja yang maha tinggi, Allah yang maha tinggi, putra Allah menjelma menjadi manusia. Dia menjelma, bahkan dia dihina habis-habisan. Kalau sekarang kita jadi anak-anak Allah diolok-olok itu tak seberapa. Kita ke gereja, kita diolok, ini orang penghuni surga ini. Kita hari Minggu, kita beranikan diri untuk ke gereja, orang olok-olok kita. Ini orang bodoh ini, kenapa hari Minggu tidak mau istirahat? Senin sampai Sabtu kerja. Kenapa Minggu masih mau kerja terus? Kenapa tak mau? Maksudnya kenapa tak mau kerja terus? Kenapa mau istirahat? Orang yang tidak profitable. Orang kan bilang ini, biasanya begitu kan? Kalau orang pasar ya, orang pasar mengatakan hari Minggu itu justru hari yang paling nyaman untuk berjualan, kan? Untuk bernegosiasi, bertransaksi. Kenapa? Karena orang-orang pada libur.
Orang-orang pada libur, justru pasar ramai. Kenapa orang Kristen ini hari Minggu ini nggak mau cari uang? Bodoh kan? Secara ekonomi dunia kan? Bodoh. Tapi secara ekonomi surgawi, justru orang-orang inilah pemilik surga. Orang-orang inilah yang mempunyai kerajaan surga. Saya punya kesaksian yang saya pernah katakan. Ada satu keluarga saya, dia orang Kristen, tapi dia masih berbisnis pada hari Minggu. Karena dia dengar kata pendetanya, hari Minggu tutup, beranikan tutup, Tuhan akan berkati. Dia coba-coba. Lalu dia ini kan memang jiwanya pedagang. Dia hitunglah nih pemasukan dari hari Senin sampai hari Minggu, sekian. Rata-rata sekian. Oke, dia hitung. Karena perlu ya, pembukuan itu penting ya. Dia hitung. Nah, setelah itu dia coba tinggalkan. Dia benar-benar tutup tokonya hari Minggu. Dia hitung ulang apa yang terjadi. Jumlah yang dia dapat rata-rata dari waktu dia buka toko seminggu full dengan yang dia dapat waktu 6 hari dia buka, sama, tidak kurang. Inilah keberanian orang Kristen. Misalnya sekarang kamu berani nggak seperti itu? Berani nggak kamu korbankan sesuatu yang dianggap dunia itu profitable untuk ikuti jalan Tuhan? Ini pertanyaan untuk kita semua. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus. Mereka itu sebenarnya mau ngolok, tapi dikasih jubah ungu. Kenapa jubah ungu ya? Kenapa nggak jubah merah? Perlu kita ketahui, warna ungu pada waktu itu, zaman dulu, adalah warna yang paling sulit didapat dan paling mahal. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 16, itu ada seorang perempuan yang bernama Lydia. Dia penjual kain ungu. Dia orang kaya. Dan jubah warna ungu ini, ya, itu adalah jubah yang mahal, jubah untuk para raja. Tetapi prajurit-prajurit itu mengenakan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Bukan maksudnya mereka hormat loh. Mereka mengolok-olok Yesus. Ini jubah ini aku yang kenakan sama kamu. Kalau kamu tuh nggak punya kekuatan untuk mengenakan sendiri. Bahaya ya kalau orang tuh datang dengan muka-muka manis ya. Ngeri. Karena biasanya musuh datang bukan dengan muka sangar, dengan muka manis kan. Ini kan kayak sepertinya kalau kita baca, wah ini prajurit ini, wah bagus ini mengenakan jubah ungu ini sama Tuhan Yesus, kayaknya hormat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka menganyam sebuah mahkota. Mahkota itu kan untuk raja, misalkan dari emas, dari barang-barang yang mahal. Tapi ini mahkota duri. Kalau kita mau tarik geografi atau secara biologi, di daerah sana itu durinya tuh enggak kayak duri sini, enggak kayak duri mawar yang pendek atau duri tanaman 8 dewa itu, enggak seperti itu. Duri di Timur Tengah itu segini panjangnya loh, tajam. Bayangkan tangan kita kena durinya yang kecil aja sakitnya minta ampun. Itu mereka itu ya menganyam mahkota duri, dan saya yakin itu ditancapkan begini, pasti kena tengkorak ini, masuk ke dagingnya. Saya yakin berdarah. Begitu kalau kita nggak, kalau kita mau membayangkan ya, begitu sakit sekali ya. Nah, dan kemudian mereka mulai memberi hormat. Sebenarnya hormat itu bukan hormat benar-benaran, hormat palsu. Dia mengatakan, salam, hai raja orang Yahudi. Kalau salam itu kan begini, salam raja yang mulia. Ya, ini kan beda, dia bilang, hai raja orang Yahudi. Itu kan salam yang ngolok-ngolok, bukan salam sebenarnya. Memang Yesus raja orang Yahudi, tapi secara spiritual, bukan secara fisik pada waktu itu.
Karena apa? Yesus mengatakan dia itu raja orang Yahudi. Memang betul dia raja orang Yahudi, tapi secara rohani. Nah, mereka memukul kepalanya dengan bulu. Bayangkan seorang raja dipukul kepalanya. Kan bukan hormat kan? Kepala itu penting ya, karena ini otak. Bapak saya waktu masih hidup, dia mengatakan, kalau orang main dengan kamu, bergurau, main misalnya waktu kecil masih main pukul-pukul kan, oh itu oke, kena kaki tangan kan, tapi jangan main kepala. Saya paling tidak suka kalau orang datang tuh langsung kepala begini, itu saya paling benci itu, nggak boleh itu, karena ini kan otak. Kalau sedikit aja konslet gimana? Ini penuh jaringan nih kan, bahaya kah? Nah, mereka pakai bulu dipukul kepalanya Tuhan Yesus. Diludahi lagi, ya, dan berlutut menyembah dia. Sudah dipukul, sudah dianiaya, mereka sembah. Sembah itu bukan sembah beneran, mereka berpura-pura. Dan sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Ini peristiwa sangat memalukan. Seorang raja, putra Allah dipermalukan seperti itu. Nah, sekarang kita mau tarik kesimpulan. Untuk apa Yesus rela diperlakukan seperti itu? Bukankah dia bisa memanggil satu malaikat untuk membunuh semua prajurit? Bahkan seluruh kota itu bisa dibunuh oleh satu malaikat. Masih ingat pasukan Raja Senaherib? 185.000 dibunuh oleh satu malaikat saja. Apakah bisa Tuhan Yesus berdoa meminta kepada Bapaknya, kirimkan satu malaikat, hancurkan semua? Bisa. Kenapa dia tidak? Dia rela menanggung penderitaan, menanggung hinaan. Demi siapa? Agar kita yang hina ini nanti jadi mulia. Mulia. Kenapa kita bisa mulia? Karena kita percaya Yesus. Tuhan Yesus sucikan dosa kita. Tuhan Yesus basuh dosa kita dengan darahnya yang kudus. Kita ini orang hina loh. Kita sudah berdosa. Tuhan bilang A, kita bilang B. Tuhan bilang kan kita melanggar. Seberapa banyak pelanggaran yang kita langgar? Hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Saya nggak tahu. Manusia patut mendapat hukuman, tetapi karena Yesus mengasihi kita, dia mewakili kita menanggung hinaan, diolok, diludah, dipukul, diludahi, dan disiksa. Demi siapa? Demi menggantikan kita, manusia berdosa, agar kita yang hina ini jadi mulia. Jadi pada malam hari ini, intinya Tuhan Yesus rela diperlakukan seperti itu untuk mewakili saya dan saudara. Sekarang apa konsekuensi, apa yang harus kita lakukan terhadap pengorbanan yang besar dari Tuhan Yesus? Kita harus pertama bersyukur, kedua lakukan apa yang Tuhan Yesus mau yang kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus mau? Jadi alatnya. Kita di sini masing-masing punya profesi. Saudara Michael di perbankan, dia bisa jadi wakil Tuhan Yesus dengan apa? Mencerminkan kebaikan Tuhan Yesus, mencerminkan perilaku orang Kristen, dan melalui itu orang-orang Kristennya bisa terpengaruh, bisa ingin tahu yang kamu sembah itu siapa sih? Kenapa kamu bisa jadi seperti itu? Kita sebagai guru, ya ada beberapa di sini sebagai guru di sekolah, lakukan kewajiban kita, ajarkan Yesus kepada anak-anak, meskipun pelajaran tematik bisa kita selipkan, bisa kan? Bisa. Bagi agama ya pastilah Tuhan Yesus, ngajarin tentang Tuhan Yesus, bisa kita selipkan, ya. Dan ada jadi pelajar di sekolah, bagaimana jadi saksi Tuhan. Kamu jadi anak yang baik, patuh sama guru, dapat belajar yang benar, berprestasi. Itu kamu jadi
saksi Tuhan di situ. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kami. Bahkan Dia sudah menjelma menjadi manusia. Dia rela hidup seperti kami, dan Dia rela menanggung hinaan, menanggung siksaan dari manusia yang tidak percaya padanya, dan bahkan Dia mati di kayu salib. Itu demi kami semua. Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kami mau hidup untuk Engkau dan hidup mewakili Engkau, memberitakan Injil Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Bapa. Ampuni atas segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak Nhi. Dịch cái nhí khôn Eh. nè nhà ngò to tụ lều chi có vị chị nói chị xuống chị môi bàn ổn. Saudara saudara dalam Tuhan, selamat malam. Cảm ơn Chúa ân điển thì các kinh công thổi thang liao de cái如你弟兄所分享cái信息係關於主耶穌基督被釘在十字架上嘅按寶貴嘅真理。 Kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus ya disalib, dan demi kita Tuhan Yesus mewakili kita menghadapi segala cobaan. 佢愛是家先知道佢被本人嘅釘在十字架上，佢都係擔當了是咁嘅人嘅罪啊。 Dia mengasihi kita sampai Dia disalib dan menanggung dosa-dosa kita. 如果喺主耶穌冇釘在十字架上，是個人生喺在嘅是嘅上係完完全全都係冇盼望係冇。 Nah, kalau Tuhan Yesus tidak disalib, maka kita hidup di dunia ini selama-lamanya tidak ada pengharapan. 是個要了耶穌救贖了是個每個人，有是個每個人能夠走入天國嘅道路。 Nah, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, dan kita harus ya jalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada 是個 kita. 喺作嘅忠心嘅僕人，在呢個世界上， Kita harus menjadi hamba yang setia di dunia ini. 是個真能夠要呢個盼望哦。 Maka kita mempunyai pengharapan. 是個來看呢是個翻開是個嘅詩歌本124嘅詩歌。 Mari kita membuka buku pujian dengan nomor 120. 讓我多讀了天。 Pimpin ke Kalvari. Sân之地，查個王，查理通知你，在我們王那裏面，並我都做了地，在我們王可是瑪麗，他王我做從不熟悉。 他往我最應該之美，並我都到了地，就為我受下了苦，滿足一切所需。人世間穿白衣袍，感受在中兵。在我們王可是瑪麗。 他往我做通所熟悉，他往我做恩愛情美，並我都到了地。像瑪利亞裡面記起datang ke kuburmu，有一個國主某一空，
领我到主了地。是我们往克什玛尼，莫忘我做痛苦受洗，莫忘我做因爱谦卑，领我到主了地。主啊，我甘心要被洗净跟随你，救主不被我撒当场，领我到主了地。是我们往克什玛尼，大望我做痛苦受洗，大望我做因爱谦卑，领我到了地。向他家凡可是家新kiến pun sin yok sin kiến. Mari kita membuka kitab kita dari Perjanjian Baru. Sin yok sin kiến Ma Thái Phụ Diệm 26 章. Injil Matius pasal 26. Ma Thái Phụ Diệm 26章26节到30节. Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 30. Ngài sẽ dùng được cái pháp bộ này thuộc dẫn theo rủ chỉ thí dụng thuộc là chính này bộ này. Papa akan membaca dalam bahasa Mandarin, bahasa Hakka, nanti saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Chẳng thấy cả họ lại thang để chỉ thon nó kinh bộ nó. Sát liệp sinh tròn,他們切的時候，耶穌那些病來祝福，去白開希給門徒說：你們拿出切，這是我的身體，要拿起杯來祝謝了。希給他們說：你們都喝這雞，因為這是我捏咗的血，為多人流出來的，是吹的沙。但我告訴你們，從今以後我不再喝這葡萄汁，直到我在我父的國裏同你們喝新的那日子。最後30節，他們唱了詩，跳出來望橄欖山去。Penetapan perjamuan malam, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Setelah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kan tapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku minumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Cảm ơn Chúa anh chị.當主耶穌các門徒出嚟向佢行最後一個熱晚餐嘅時候，佢哋人猜嘅俾70，嗱佢就拿起呢個餅來，拿起呢個餅然後佢就拿起呢個杯來，你講呢個杯啊呢個餅係以表我嘅身體俾你哋破碎嘅，你哋咪碰食呢個餅嘅時候，你當然行喺紀念主耶穌基督嘅太愛，然後佢就拿起呢個杯來。然後背以後，佢就講呢個背係用我嘅血所立嘅聖約，你等咪逢學呢背嘅時候，應當咁樣行，為啲係紀念主耶穌基督嘅太愛，是個嚟背呢個背餅，隔呢個背禱告，呢餅係以表耶穌身體破碎了，背開葡萄汁嘅葡色咧，乃係以表嘅血，能夠施洗將是咁每個人嘅吹過，是咁每個人都出都係吹人。盲先耶穌是個吹，喺第三面是個必是而楊穌呢個餅呢個杯，先耶穌就完成嘅套路是個每呢個餅隔呢個杯禱告，我哋唱呢個如地之上大量是個禱告。Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami pada malam hari ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk menghadap meja perjamuan-Mu dan akan menerima cawan yang berisi anggur melambangkan darah Tuhan Yesus yang mengalir kayu salib dan membasuh dosa kami, dan kami juga akan menerima roti yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan karena pelanggaran dan setiap dosa kami. Terima kasih ya Tuhan atas Tuhan Yesus yang begitu besar kasih-Nya kepada kami. Kami akan menerimanya, kami terima dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
前期上节目你熟悉了啊，你就可以拿这个饼夹这个杯，如果你忙有粮食的，像你忙完粮到了熟悉时候，你将来粮数。Di antara ibu bapa yang sudah dibaptis, kami mengharapkan supaya menerima roti dan cawan ini. Jika anda belum dibaptis, jangan dulu tunggu sudah menerima baptisan baru bisa menerima roti dan cawan ini. Cảm cha chủ sĩ cả chỉ na hi để cái bối cả để biang chán lịch chán nhận vui không sĩ cả men bị sĩ tàu co cả chịu chủ sam yan sĩ cả cái chui yang sudah menerima roti dan cawan ini tetap berdiri di tempatnya yang masing-masing dan mengaku segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. 求主三人是家吹，在主的面前。弟兄姊妹，如果你熟悉了嘛，要拿到背的个饼夹的背像你弟兄ada buat. Mungkin di antara ibu bapa yang sudah dibaptis belum menerima roti dan cawan, dipersilakan angkatkan tangan, kami akan bagi kembali. Kalau hai mau sika cuncok kami sim, diangsu dia kat piang, dia pui. Mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita menerima roti dulu, kemudian kita menerima cawan ini. Kalau diangsu dia kat piang, dan diangsu dia kat pui. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Amin. Jikalau diangsu dia kat bui, mari kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kita menerima cawan ini sekali yang sudah kepui. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan di dalam surga, ku ucap terima kasih. Amin. Sĩ ca dịch biến điang cái bùi sĩ bà dịch chiến rồi trong sĩ công trời sĩ có dịch bà nhí sĩ với sĩ có khi dịch phải cả khi sĩ phải. Mari kita sama-sama memuji Tuhan 1, 2, 0. Ayat pertama dan ayat yang keempat. San mến Chúa Chúa nê cho hoàng,荣耀都归于你，是我们往你见见面，引我到主楼地。是我们往克什玛尼，莫忘我主痛苦受洗，莫忘我主因爱慈悲，领我到主啊，我甘心要情愿背十字架跟随你，救主不为我愿分享，领我到主楼地。是我们往克什玛尼，莫忘我主痛苦受洗，莫
mau cho yên ai chi bè li wo tao cho lâu đi是家人人站错，是家两手有圣经里面所进去祝福，kita dapat berdiri dan kita menerima yaitu pemberkatan dari firman Tuhan segala yang sudah dikai 祝福。但愿我做耶穌基督恩惠，天父上帝慈愛，神靈的感動與交通常常與眾弟兄們同在，從今時一直到永永遠遠。阿門，阿門頌。阿門，阿門，阿門，阿門。向朝滅道三飛，人上帝祝福大家，最後時間嚟唱人做師傅。Tuhan memberkatimu, Tuhan menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera